Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart student, how are you today? Welcome in our class. To find more, please check this out. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Pada hari ini kita akan kembali untuk melanjutkan pelajaran kita, dan ini pelajaran tentang sholat darurat. Tentang sholat ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Dalam keadaan apapun, manusia itu harus tetap sholat. Selagi masih ada kesadaran, selagi masih ada kemampuan, maka sholat itu dikerjakan. Dalam keadaan apapun, kondisi bagaimanapun, sholat itu harus tetap dikerjakan. Tapi ada keringanan-keringanan di dalam sholat yang harus kita pahami. Dan itu kalau kita merujuk kepada firman Allah, Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Azza wa Jalla tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Baqarah ayat 286. Jadi seseorang itu Allah beri perintah untuk dilaksanakan, dan itu disesuaikan dengan kesanggupannya. Jadi tentang sholat ini begitu juga. Bagaimana kita harus melakukan sholat itu disesuaikan dengan kondisi kita, kemampuan dan kesanggupan yang ada pada kita. Sebagaimana dalam sebuah hadis Ibnu Majah disebutkan, jagalah sholat dalam keadaan apapun. Dalam hadis ini dari Imran bin Husain berkata, aku mengalami sakit wasir, maka aku bertanya kepada Nabi tentang pelaksanaan sholat. Beliau bersabda, sholatlah dengan berdiri, jika tidak mampu hendaklah dengan duduk, dan jika tidak mampu hendaklah dengan berbaring. Dan di hadis lain disebutkan lagi, dan jika juga tidak mampu maka dengan isyarat. Dan kalau tak mampu juga, ya berarti sudah sekarat ya. Dan apabila sudah sekarat bisa jadi wafat, maka disolatkan. Jadi orang yang punya kewajiban sholat di dunia sampai di akhir hayatnya, dia wajib sholat. Sampai ketika dia wafat pun dia akan disolatkan. Jadi inilah namanya sholat dalam keadaan darurat. Jadi kalau kita memang kalau kita mampu berdiri, kita berdiri kata Rasul. Kalau kita tidak mampu berdiri, maka kita duduk. Dan jika tidak mampu, hendaklah kita berbaring. Dan jika tidak mampu juga dengan isyarat, ya. Mungkin ada anggota tubuh kita yang bisa digerakkan untuk sebagai isyarat, dan itu kadang dengan mata. Nah, ini kita contohkan sholat dalam keadaan duduk. Jika tidak memungkinkan, kita sholat dalam keadaan berdiri. Yang pertama, sholat kita dalam keadaan duduk di kendaraan. Jadi kadang-kadang di kendaraan kita tidak bisa sholat seperti biasanya, sementara sholat ini tak bisa di jamak qashar karena situasi yang berbeda. Maka kita harus mengerjakan sholat walaupun di dalam kendaraan. Dan di dalam kendaraan itu kita duduk seperti ini. Duduk seperti ini, dan kita pun mengerjakan sholatnya. Bagaimana berwudunya? Berwudunya cukup kita menempelkan tangan kita ke depan jok ini atau ke atas kendaraan kita. Kita tayamum, basuh muka kita, kemudian kita tayamum, basuh kedua tangan kita, kemudian kita sholat. Sebagaimana biasanya. Rukuknya diletakkan tangan di lutut, kemudian kita bungkuk sedikit, kemudian kita tidak biasa, dan ketika sujud kita lebih bungkuk daripada rukuk. Ini kalau kita sholat di kendaraan. Untuk sholat di atas kursi seperti ini. Ya, ini di contoh dalam gambar ini, sholat di kursi roda. Jadi sama dengan sholat di kendaraan tadi. Posisi rukuknya kita bungkukkan badan kita lebih sedikit, dan ketika sujud
kita bungkukkan badan kita lebih bungkuk daripada ketika gerakan ruku. Bisa juga kita sholat duduk di atas tempat tidur seperti gambar berikut ini. Ya, takbiratul ihram kita seperti biasa, kemudian ruku kita letakkan tangan kita di atas lutut, kita bungkukkan badan kita sedikit, begitu iktidal biasa, kemudian sujud, kita bungkukkan juga badan kita lebih bungkuk daripada keadaan ruku. Begitu dia cara kita sholat dalam keadaan darurat apabila ada kondisi yang membuat kita tidak mungkin melakukan sholat secara berdiri. Di kendaraan atau kita di atas kursi karena kita mungkin tak mampu berdiri, atau kita karena sakit kita tak mampu berdiri untuk melakukan sholat, maka posisi duduk seperti ini bisa kita lakukan untuk melakukan sholat. Yang jelas, sholat tidak boleh ditinggalkan. Ini kalau kita sholat dalam keadaan duduk ya. Ini 3 contoh Bapak buat. Bisa juga kita sholat kalau memang posisi kita lebih memungkinkan duduk di bangku, kita duduk di bangku, atau duduk bersila, silahkan saja. Yang jelas kita harus memahami gerakan-gerakan sholat kita itu ruku, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, itu semua harus kita lakukan sesuai dengan kemampuan yang bisa kita lakukan dalam keadaan sholat darurat ini. Selanjutnya, apabila kita tidak bisa duduk sholat seperti ini, maka kita berbaring miring ke kanan. Jadi berbaring miring ke kanan ini, posisi kita menghadap kiblat. Kita memandang kiblat dengan memiringkan badan kita seperti ini. Bahu kita, tangan kiri kita ini di atas. Tangan kanan kita tindih begini. Bagaimana nyaman lah bersender kita di dinding ini untuk memposisikan kita miring seperti ini dan mata kita memandang ke arah kiblat. Seperti beginilah posisinya kalau kita masih mampu sholat dalam keadaan berbaring dengan memiringkan tubuh kita menghadap kiblat dengan posisi tangan kanan kita di bawah, tangan kiri kita di atas atau dada kiri kita di atas. Posisinya seperti kita tidur malam. Tidur malam itu kita dianjurkan untuk melakukan posisi dada kiri kita sebelah atas. Begitulah sholat kalau kita melakukan dengan cara berbaring. Dan kita harus ingat, setiap kali takbir kita harus ingat bahwa ini adalah takbiratul ihram, yang ini adalah ruku, yang Allah Akbar ini adalah sujud, duduk antara 2 sujud, agar kita bacaannya tidak salah. Jadi kita harus ingat posisi apa yang kita takbirkan dalam keadaan berbaring seperti ini. Kalau duduk tadi masih memungkinkan, ketika kita ruku kita bungkukkan badan kita sedikit, ketika kita sujud kita lebih bungkuk posisi kita daripada ruku. Tapi kalau berbaring begini, yang kita lakukan adalah ingatan kita, posisi apa yang kita lakukan pada saat melakukan takbir. Apakah ini posisi ruku, apakah ini posisi sujud, itu harus kita ingat agar bacaannya pun tidak salah. Kalau tidak memungkinkan kita sholat dalam keadaan berbaring miring, maka kita boleh telentang. Tapi kalau telentang, wajah kita ini harus menghadap kiblat dan telapak kaki kita ini menghadap kiblat. Jadi posisinya harus seperti ini. Jadi kalau tempat tidurnya itu tidak, telapak kaki kita tidak menghadap kiblat, maka kita posisi miring. Kalau tak bisa miring, kita harus posisi tempat tidurnya harus kita perbaiki agar tapak kaki kita ini dan wajah kita ini bisa menghadap kiblat. Nah, ini posisi miringnya. Jadi tapak kaki kita ini menghadap kiblat dan kepala kita bantali agar wajah kita bisa menghadap ke kiblat. Nah, beginilah posisinya. Dan ini juga sama dengan sholat miring tadi. Kita harus ingat
setiap kali kita takbir, posisi apa yang akan kita lakukan sehingga bacaannya tidak salah. Allahu Akbar, oh ini ruku, maka bacaan ruku lah yang kita baca. Samiallahu liman hamidah, kemudian kita sujud, kemudian dan seterusnya. Kita harus mengingat posisi apa yang harus kita lakukan sehingga bacaannya tepat. Kalau lagi ruku kita baca ruku, kalau kita sujud kita baca sujud dan sebagainya. Jadi kalau kita sholat telentang gini, yang kita lakukan adalah mengingat gerakan apa yang kita lakukan sehingga bacaannya tidak salah.